Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai konstitusi pemerintahan negara. Undang-undang ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 memiliki peran sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan UUD 1945 telah dilakukan sejak 1 Juni 1945 ketika Jepang memerintahkan pembentukan BPUPKI. Dengan demikian, dengan disahkannya UUD 1945, maka UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen agar menyesuaikan dengan kondisi negara yang ada. Beberapa alasan mengapa UUD NRI 1945 mengalami perubahan. UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran. Banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoritarisme, dan diskriminasi. Pemerintahan yang sentralistik dan tertutup dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Kurangnya penghormatan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat. UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang sementara dan disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap. Materi yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan. Kebebasan konstitusional suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Adapun beberapa tujuan dilakukannya perubahan UUD NRI 1945. Dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern, dapat menyempurnakan aturan dasar negara dan mencapai tujuan nasional, dapat meningkatkan jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, dapat meningkatkan jaminan dan perlindungan HAM, dapat melengkapi konstitusi dan melaksanakan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi moralitas dan etika, serta solidaritas terhadap bangsa dan negara. Dalam sejarah, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam 4 tahap, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR dengan berpedoman pada dasar yuridis, yakni Pasal 3 dan Pasal 37 ayat 1-5 UUD 1945 yang mengatur prosedur dan tata cara perubahan UUD 1945 dengan penambahan bab, pasal, ayat, aturan peralihan, aturan tambahan sesuai dengan kesepakatan sidang MPR. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR 1999 yang memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Amandemen pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat. 9 pasal mengalami penyempurnaan termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden yang hanya diperbolehkan menjabat 2 periode saja. Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar sehingga dinilai belum demokratis. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Pada amandemen kedua ini membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.
Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada tanggal 1 hingga 9 November 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat berfokus untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Amandemen keempat dilaksanakan dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen, naskah UUD 1945 memuat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Nah, jadi itulah alasan, tujuan, dan proses amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.